Lain, bad news, good news, kira-kira begitu kata orang reporter. Biasanya kita nggak sadar kalau lagi kumpul-kumpul tiba-tiba menceritakan aib orang lain, menceritakan kesalahan orang lain. Ada majelis ghibah, ada majelis ghibah community. Hati-hati, nggak sadar kita ngumpul-ngumpul beli sayur cerita si fulan mobilnya 5 dari mana duitnya. Ini hati-hati, ini bisa merusak amal perkara kita. Bukan hanya merusak amal ibadah, tapi juga merusak persatuan ukhuwah, merusak ukhuwah Islamiyah, persatuan sesama umat Islam. Mukmin yang paling baik itu adalah mukmin yang mampu menjaga aib saudaranya. Sahabat bertanya kepada Rasul, ayyul muslimina khair? Bagaimana muslim yang paling baik itu ya Rasulullah? Kata sahabat. Rasulullah menjawab, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang selamat lisannya dan tangannya. Selamat lisannya dari ghibah, menceritakan keburukan orang lain, dan tangannya, hati-hati dengan tangan. Sekarang ghibah itu ternyata tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Kalau ada pahala-pahala jariah gara-gara ghibah jadi dosa jariah, ada dosa jariah. Maka hati-hati, Ramadan, puasa, saum itu bukan hanya menahan dari lapar dan haus, tapi menahan lisan kita ini juga. Supaya apa? Supaya terhindar dari yang merusak amal. Mata kita jaga. Ini yang pertama kata Rasul, istighalu bi uyubil khalqi. Mumpung masih ada berapa lagi Pak? Ini malam ke-18 ya. Insyaallah 12 malam lagi ya. Mudah-mudahan lisan kita ini terhindar. Yang kedua kata Rasul, amalan yang dapat merusak ibadah Ramadan kita adalah waqaswatul qalbu, kerasnya hati. Kalau kata orang Medan, degil, tidak mau menerima nasihat, susah dinasihati. Orang yang keras hatinya cenderung egois, pendapatnya ingin menang sendiri. Waqaswatul qalb itu keras hati. Kadang-kadang orang yang kerasnya hati sampai lalai dengan perintah Allah. Karena hati itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah bagian ketakwaan. Rasulullah sampaikan, takwa hahuna, takwa hahuna. Takwa itu di sini. 2 kali Rasulullah menunjuk hatinya. Takwa itu di sini. Hadis ini seirama dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 32. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Zalika, yang demikian itu kata Allah, wa may yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan sya'airallah, syiar-syiar Allah, fa innaha, sesungguhnya min taqwal qulub, yang demikian itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Karena apa? Yang Allah lihat dari kita ini Bapak Ibu,
bukan ganteng atau cantik, bukan whitening atau glowing atau eksotis yang Allah lihat, bukan harta kita juga yang Allah lihat, tapi apa? Hati dan perbuatan kita. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati kita dan perbuatan kita. Kalau hati kita bersih, terhindar dari penyakit, maka ketika kita bertemu pada Allah, itulah yang diharapkan oleh Allah. Karena Allah sampaikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 ayat 89. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa kata Allah? Yauma, pada hari itu, la yanfa'u, tidak berguna, malun, mal, harta, wala banun, dan anak-anak lagi, tidak berguna di hadapan Allah, illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, ketika kita bertemu Allah dalam keadaan qalbin salim. Apa itu qalbin salim? Hati yang bersih, hati yang suci. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Ibnu Abbas bahwa ini maksud dengan qalbun salim itu adalah bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Artinya apa? Bebas dari segala kemusyrikan. Beda dengan hatinya orang kafir, hatinya qalbun marid. Kadang-kadang kita ini puasa tetapi punya penyakit hati. Maka orang yang senantiasa hatinya keras biasa juga punya penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Sombong, ria, dengki, dendam, apa lagi? Ujub. Itu penyakit hati. Makanya Ramadan ini momentum kita untuk memperbaiki hati kita, agar nanti kita ketemu Allah dalam keadaan hati yang bersih, hati yang suci, qalbun salim. Dan yang terakhir, Rasulullah sampaikan, amalan yang dapat merusak ibadah kita adalah wahubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Hati-hati orang yang senantiasa menuruti hawa nafsunya, syahwatnya. Banyak orang muslim, orang Islam di bulan Ramadan di siang bolong makan, minum, merokok, tak ada lagi malunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Tidak berpuasa tapi tanpa sebab syar'i uzur atau uzur syar'i. Banyak. Kenapa? Mengikuti hawa nafsunya. Kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, terlalu cinta kepada dunia, menghalalkan segala cara untuk mengikuti hawa nafsunya, maka yang ada adalah menghalalkan untuk mendapatkan jabatan, menghalalkan cara untuk mendapatkan ketenaran, menghalalkan cara untuk mendapatkan kehormatan. Hati-hati. Kata Rasulullah, nanti umatku akan datang suatu penyakit. Apa itu ya Rasulullah? Penyakit wahan. Apa itu ya Rasulullah wahan? Hubbud dunya wa kariyatul maut. Terlalu cinta dunia, takut dengan kematian. Maka hati-hati, orientasi kita bukan hanya sekedar dunia, tapi orientasi kita juga untuk akhirat. Jadikan dunia ini sebagai wasilah, jalan, thariqah. Untuk apa? Untuk nanti
kehidupan yang kekal di akhirat. Mudah-mudahan hadis yang disampaikan Rasulullah tentang perkara yang dapat merusak amal ibadah bisa kita hindari, agar puasa kita, Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.